Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini, tertulis dalam kitab Yakobus pasal 5, ayat 7 hingga ayat 11. Demikian. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, persoalan hidup pasti dialami atau dihadapi oleh setiap orang yang hidup di dunia ini. Meski terkadang datang dalam pikiran kita, orang yang patuh dan taat kepada Tuhan itu hendaknya jangan lagi menghadapi masalah dan persoalan. Hendaknya tidak ada lagi pergumulan dalam kehidupannya. Tapi nyatanya tidak begitu. Siapapun dia, toh juga dapat menghadapi masalah, tantangan, pergumulan, dan penderitaan dalam kehidupannya. Namun, dalam menghadapi persoalan dan pergumulan itu, tentu orang yang percaya kepada Tuhan itu sudah berbeda. Dia sudah mengandalkan kekuatan dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Tidak lagi mengandalkan dan mengutamakan ego serta pikirannya untuk menyelesaikan dan menghadapi penderitaan yang dialami dalam kehidupannya. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu. Dia pasti menguatkan setiap kita yang tetap sabar, tekun dalam pergumulan dan penderitaan yang kita alami. Tak satu pun persoalan yang kita hadapi tanpa diketahui, tanpa diperdulikan oleh Tuhan. Tetapi ketika kita bisa bertahan dan sabar, itu karena kekuatan yang dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, demikian juga dengan pergumulan yang dialami oleh jemaat orang Kristen di perantauan yang kepadanya Yakobus menuliskan surat Yakobus ini untuk memberikan penguatan kepada mereka supaya mereka tetap teguh, supaya mereka tetap sabar dalam penderitaan yang mereka hadapi. Mereka menghadapi banyak pergumulan, persoalan, bahkan penganiayaan dari mereka yang tidak menyukai, yang tidak suka dengan kabar Injil dan berita tentang Tuhan itu diberitakan. Maka mereka yang menjadi pengikut Kristus itu disampaikan oleh Yakobus supaya mereka tetap setia, supaya mereka tetap sabar walau tengah menghadapi penderitaan. Jadi kita tahu bahwa jemaat atau orang-orang percaya, orang Kristen yang di perantauan ketika itu yang menghadapi banyak masalah dan pergumulan itu dikuatkan oleh Yakobus. Dan Yakobus mengingatkan orang-orang kaya yang jahat, yang menindas orang-orang miskin yang baik dalam penderitaannya. Yakobus dengan jelas mengingatkan mereka dan memberikan penguatan kepada orang-orang Kristen yang ada dari 12 suku Israel itu yang berada di perantauan itu. Diingatkannya supaya tetap tekun dan sabar menghadapi penderitaan dan pergumulan yang mereka alami. Sebab tidak satu pun yang mereka alami itu di luar dari pantauan Tuhan. Sebab mereka tidak sendiri dalam pergumulan itu.
Maka Yakobus memberikan semangat, memberikan penguatan supaya mereka sabar dan setia meski menghadapi penderitaan yang bertubi-tubi itu. Bahkan mereka menghadapi penganiayaan, mereka menghadapi banyak tantangan dan masalah. Bukan berarti Tuhan tidak melihat dan tidak mendengar ketika mereka mengalami penderitaan. Tuhan mendengar. Dia Allah yang turut menderita, merasakan penderitaan yang kita alami, penderitaan yang kita hadapi. Namun Yakobus mengingatkan supaya mereka tetap sabar. Sabar walau disakiti. Sabar sampai pada kedatangan Tuhan. Sabar tetap dalam kelemah lembutan. Meneladani seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu. Itulah kesabaran yang harus mereka miliki. Panjang sabar mereka itu harus tidak terukur. Menghadapi penganiayaan, tantangan, pergumulan yang dialami mereka dalam kehidupannya, apalagi karena memperjuangkan iman mereka. Karena kita tahu dari tahun 50 sampai 60 ragam tantangan dan penganiayaan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan dari peralihan abad 1 menuju abad kedua itu juga banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh orang-orang percaya yang menyatakan imannya kepada Tuhan. Tapi Yakobus bilang, meski kita menghadapi penganiayaan itu, kita tetap sabar. Bukan balik mengejek, bukan balik menghina, bukan balik melakukan tindakan yang jahat atau tindakan yang salah itu. Lalu apa beda kita dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan kita itu? Maka jangan kalah oleh penderitaan itu. Jangan kalah. Bahkan kita harus memenangkan penderitaan itu. Bisa saja penderitaan itu ujian iman kita kepada Tuhan. Walau penderitaan itu memang betul-betul sangat begitu sakit. Menguras energi kita, pikiran kita, konsentrasi kita, dan fokus kita. Karena sampai menghabiskan waktu kita memikirkan penderitaan-penderitaan itu. Namun Yakobus bilang, sabar. Bengek, sampai kapan sabar? Kadang orang bilang sabar juga punya batasan. Kita masih manusia. Batas kesabaran itu ada. Sekali dimaafkan, 2 kali dimaafkan, tapi jangan 3 kali. Menunjukkan bahwa manusia punya batas kesabaran. Tetapi Yakobus bilang, tetaplah sabar. Sampai kapan? Ya sampai hari kedatangan Tuhan. Jadi sabar itu ada hubungannya dengan hari kedatangan Tuhan. Ada hubungannya dengan parusia. Jadi ketika firman ini ditulis dari abad 1 ke peralihan kedua, kekristenan sebelum Konstantinus Agung, banyak pergumulan yang dihadapi oleh orang-orang yang mengikut Kristus itu. Tapi harus sabar meski dalam penderitaan itu. Ternyata tidak semua orang bisa tetap sabar. Ditemukan bahwa ternyata ada yang meninggalkan imannya akibat beratnya penderitaan hidup yang dia alami. Ada orang yang meninggalkan imannya karena penganiayaan yang dialami oleh orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Jadi ada orang yang tidak tahan dalam menderita, maka beralih keyakinannya. Yakobus bilang harus tetap sabar dalam penderitaan yang seperti itu. Karena Kristus sendiri pun mengalami penderitaan yang begitu sangat berat, dan dia sabar menghadapi semua itu dengan memenangkan penderitaan itu dengan baik. Ternyata tidak ada beberapa yang akhirnya meninggalkan imannya karena mereka tidak sabar dalam penderitaan itu. Penderitaan itu membuat mereka tidak setia, tidak sabar, lalu meninggalkan Tuhan. Apa ada jaminan kalau di luar Kristen itu tidak ada penderitaan? Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah ada jaminan kalau di luar dari Kristen pengikut Kristus itu, sudah adakah jaminan kalau tidak ada lagi penderitaan dan pergumulan serta masalah yang kita hadapi? Belum tentu. Dan tidak ada jaminan sekalipun. Tidak pernah ada jaminan. Maka bersabar ketika keadaan tidak dapat kita kendalikan, maka digambarkan di sini. Kita harus tetap sabar. Bahkan digambarkan seperti seorang petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadi ada 3 dan tambahnya nanti adalah yang paling kita teladani dalam kesabaran itu Tuhan Yesus. Tetapi dalam firman ini disebutkan ada 3.
gambaran untuk menjadi contoh dan teladan bagi kita ketika kita menghadapi kehidupan dan penderitaan ini, supaya tetap sabar sampai akhirnya dan kita dapat memenangkan, sabar mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama digambarkan itu adalah seperti seorang petani. Yang dikatakan tadi, menantikan hasil yang berharga dari tanahnya itu, dia sabar. Tidak pernah gegabah, tapi harus sabar. Selesai musim semi, selesai musim gugur, lalu nanti akan ada panen. Ada yang bilang, jangan bertani, kecuali kita memiliki kesabaran. Maka kalau mau bertani, harus punya kesabaran. Kalau tidak, ya bagaimana bisa dia menunggu hasil panen yang lebih baik kalau ternyata tidak sabar? Benar, tidak ada tanaman yang ditanam hari ini, yang hari ini juga panen. Tidak ada. Tapi ada prosesnya. Ada waktunya. Harus sabar menunggu. Harus sabar menanti. Maka kemudian harus jadi ada hasil yang dinantikan dari buah kesabaran itu. Jadi kesabaran itu menunggu tanpa henti-hentinya. Allah mau kita sabar. Menunggu seperti petani itu tidak pernah henti-henti menunggu. Kenapa? Kalau tidak sabar menderita dalam menabur, tidak ada sukacita dalam menuai. Kalau tidak ada air mata dalam menabur, kesabarannya dalam menabur, tidak ada sukacita saat memanen dan menuai. Petani banyak menunggu. Menunggu Tuhan menumpahkan hujan, menurunkan hujan, menunggu sampai waktu panen. Tidak semaunya petani itu aja. Tapi dia menunggu. Hujan itu bukan hujan miliknya, tapi hujan itu adalah anugerah dan pemberian Tuhan, maka harus dia tunggu. Harusnya tanaman ini sudah butuh hujan, dia tidak bisa datangkan sendiri dengan pikiran dan kekuatannya. Tapi harus menunggu. Panennya juga begitu. Harus menunggu sampai pada waktunya lalu kemudian panen. Jadi petani itu tidak punya kendali atas cuaca, atas hujan, atas panas dan sebagainya. Maka contoh kalau petani menanam padi, menanam bawang, menanam jagung, dia tidak tahu kapan hujan turun. Hujan itu bukan hujan dia, bukan hujan petani itu, tetapi itu pemberian Tuhan. Yang perlu bagi dia adalah meski ini hari ini kemarau, dia tetap bisa menanam karena tidak tahu kapan hujan itu akan turun. Karena itu adalah pemberian dari Tuhan. Bisa saja yang sudah dilanda oleh lama kemarau, ketika kita menanam hari ini, besok sudah datang hujan. Karena itu adalah milik Tuhan. Dan dia tahu kapan memberikan itu yang terbaik dalam kehidupan manusia. Jadi bukan menurut ukuran dan kemauan manusia itu sendiri. Itu pemberian Tuhan. Maka yang diperlukan di situ adalah kita perlu mempunyai hubungan kedekatan dengan Tuhan. Kita perlu melakukan segala pekerjaan kita dengan aktif sembari menunggu dan menunggu. Sabar ketika masalah tidak dapat dijelaskan. Kita harus tetap sabar. Kita tidak tahu masalah ini kemarau, tetapi kita harus sabar. Menunggu yang dari Tuhan. Keteladanan apa yang kita lihat dari petani ini, Bapak Ibu? Teladan petani itu mengingatkan kita untuk sabar dalam keadaan yang berada di luar kendali kita. Kita harus sabar. Ada banyak hal di luar dari kendali kita, tapi kita harus sabar. Sebab dengan kekuatan kita, akal kita tidak mampu untuk melakukan itu. Ada yang tidak dapat kita kendalikan dan perlu menunggu. Maka dikatakan tadi petani dalam firman ini menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia tetap sabar, tidak gegabah sampai kemudian panen itu akan tiba. Yang kedua, contoh yang perlu diteladani dalam sabar menanti melakukan kehendak Tuhan itu adalah seperti nabi. Turutilah keteladanan penderitaan dari kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Emang bagaimana kesabaran para nabi? Ya, para nabi itu terbukti sabar. Berkali-kali mereka memberitakan berita pertobatan. Berkali-kali mereka memberitakan tentang Tuhan. Berkali-kali mereka supaya mau berubah. Nubuatan-nubuatan. Tapi apakah di situ orang yang mendengarnya langsung bertobat dan mau berubah? Tidak. Sampai berulang kali, berkali-kali mereka menyampaikan berita pertobatan, nubuatan-nubuatan itu. Belum tentu sekali mereka beritakan langsung bertobat orang-orang yang mendengarnya. Mereka melakukannya berkali-kali. Tetapi mereka tetap sabar. Sampai kemudian
Orang itu bertobat. Mereka memberitakan firman, memberitakan pertobatan, belum tentu langsung bertobat. Tapi mereka sabar, karena mereka tahu mereka adalah utusan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Harus tahan dalam pergumulan, dalam penderitaan. Dan Nabi itu tidak pernah lari dari masalah, apalagi lempar masalah. Atau mereka itu adalah orang-orang yang siap menghadapi masalah. Dan mereka sabar. Sabar untuk menyerukan pertobatan itu. Bukan tidak banyak yang menolak. Bukan tidak banyak yang tidak menyukai mereka. Bukan tidak banyak yang benci terhadap mereka. Bukan tidak banyak orang yang tidak suka kalau firman Tuhan itu diberitakan. Tetapi mereka melakukannya dengan sabar. Mereka melakukannya dengan tekun. Sehingga mereka mendapat buah dari kesabaran itu. Ternyata setelah mereka terus bertekun, akhirnya umat itu ada orang-orang yang bertobat, dan itulah buah dari kesabaran itu. Maka sabarlah. Kalau hari ini doamu, pergumulanmu, tantanganmu, masalahmu belum didengar, tetaplah bertekun. Sebab jika menurut Tuhan itu baik, maka Dia akan menjawab dan Dia akan memberikan buah dari kesabaran-kesabaran kita itu. Yang ketiga adalah contohnya langsung disebut dengan salah seorang dari tokoh perjanjian lama, yaitu Ayub. Siapa yang tidak memahami dan mengetahui kesabaran dari seorang Ayub dalam kisahnya, dalam kesalehannya, dalam pergumulannya yang berat, dia tetap sabar. Dia sabar tidak hanya ketika dia menikmati keberhasilan, dia saat menikmati yang manis, tetapi dia tetap sabar meski menghadapi sakit, penyakit, dan bahkan di titik terendah dalam kehidupannya, semua habis dalam hidupnya, tetapi dia tetap sabar dalam imannya, tetapi dia sabar melakukan kehendak Tuhan. Mungkin orang yang sudah mengalami masa jaya, keberhasilan, ketika jatuh dalam pergumulan penderitaan sampai kemudian di titik terendah, banyak orang yang tidak sabar. Bahkan sampai ada yang bunuh diri, ada yang nekat melakukan tindakan untuk menghabisi nyawanya sendiri. Tetapi di sini Ayub itu tetap sabar. Dia sabar dengan mengandalkan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Maka perlu sabar ketika masalah itu tidak dapat kita jelaskan dalam kehidupan kita ini. Apa yang dihadapi Ayub itu seperti tidak dapat dijelaskan secara manusia. Tetapi dia sabar menghadapinya, sabar akan tuntunan Tuhan. Ayub dianggap setia dan taat, lalu bilang, ya karena dia memiliki segalanya. Lalu datang iblis mau mencobai dia, lalu mau menguji dia. Lalu iblis bilang, satu-satunya dia menjadi hambamu, dia mau menyembahmu karena dia memiliki segalanya. Coba kalau nggak punya. Lalu Tuhan izinkan, silahkan uji hambaku itu. Dia benar setia atau tidak? Tetapi satu hal yang tidak boleh kau lakukan, jangan cabut nyawanya. Kalau mau uji, silahkan uji. Apakah dia benar-benar sabar, taat, dan setia, dan tetap saleh dalam pergumulan yang dihadapi? Ternyata setelah semua apa yang dia miliki, kekayaan, harta, dan apapun yang dia miliki itu, diambil daripadanya. Ternyata terbukti dia adalah tetap orang yang sabar dalam kehidupannya. Sabar dengan penderitaan, masalah yang dihadapi. Itulah tokoh Ayub. Tidak meski panjang saya jelaskan, tetapi sudah menunjukkan bagaimana kita belajar dari kesabaran seorang Ayub itu. Lalu kemudian berkat buah kesabarannya itu menghadapi masalah pergumulan dalam hidupnya, bahkan Tuhan menggantikannya dengan berlipat-lipat ganda segala berkat-berkat yang dia peroleh dalam kehidupannya. Yang terakhir adalah, meski tidak disebutkan di situ secara langsung, tetapi keteladanan kita dalam hal sabar, yaitu Tuhan kita Yesus. Sudah jelas bagaimana dia sabar dalam penderitaan. Akhirnya dia memenangkan penderitaan itu, dan dia dapat menyelamatkan kita. Kalau dia tidak sabar, dia merasa, kenapa aku, meski aku yang diutus oleh Bapa, tetapi dia melakukannya dengan baik. Selanjutnya ayat yang ke-11. Yang berbahagia adalah mereka yang telah bertekun. Kita sudah melihat banyak contoh dalam Alkitab yang sabar dan setia dalam pergumulannya, seperti Ayub, seperti nabi-nabi yang lain itu. Tetapi dikatakan merekalah yang berbahagia, yang telah bertekun dalam kesabaran itu. Kalau ada orang yang tidak tekun dalam kesabarannya, bagaimana mungkin dia berbahagia? Dia tidak akan menikmati hasilnya. Karena apa? Dia tidak sabar. Ini dikerjakan, tidak berhasil hari ini, langsung ke sana. Tidak lagi ke sana, tidak jelas kemana. Lalu bagaimana mungkin dia berbahagia ketika dia tidak tekun? Lalu ayat yang ke-9, jangan bersungut-sungut dan jangan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya dikatakan, hakim telah berdiri di ambang pintu.
Di kata aslinya dalam bahasa Yunani dikatakan estekein. Dia sudah berdiri, standing, berdiri artinya Tuhan sudah melihat dan mendengar. Kita tidak bisa lagi menggerutu kelak. Kita tidak bisa lagi berdalih kelak. Ketika hari Tuhan itu datang, apakah kita betul-betul tekun, sabar melakukan kehendak Tuhan itu atau tidak? Itu ditentukan karena Tuhan itu ternyata sembari menunggu hari Tuhan itu, kita harus selalu bertekun karena dia sudah berdiri di ambang pintu. Dia sudah berdiri, standing, sudah melihat dan mendengar. Dia menunggu seperti bagaimana kelak. Jadi Tuhan itu sudah berdiri, maka kita yang harus bersiap-siap dan berjaga-jaga. Tuhan akan datang segera. Maka berjaga-jagalah, berdoalah. Sambil kita menunggu, menunggulah dengan aktif, jangan fasik. Sembari menunggu seperti petani tadi, dia mengerjakan yang lain, menyiang yang lain, melakukan pekerjaan di yang lain, lalu kemudian mendapat hasil pada waktunya. Maka kita pun sembari menunggu hari kedatangan Tuhan itu, harus terus aktif melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga ketika dia datang, kita telah siap dan berjaga-jaga. Maka sabar. Kalau dikatakan orang sabar dikasihi Tuhan, ya benar. Apalagi yang kalau panjang sabar. Dia sabar dalam penderitaan pergumulannya dan tetap berjalan pada jalan kehendak Tuhan. Begitulah yang sesungguhnya. Maka apa yang mau disampaikan firman ini? Yang pertama, sabarlah melakukan kehendak Tuhan. Kenapa sabar? Tiruannya adalah Nabi, petani itu, Ayub. Begitu juga dengan Tuhan Yesus yang menjadi pokok teladan dalam kesabaran yang perlu kita contoh dan kita tiru dan teladani. Fenomena sekarang, ternyata ada banyak orang yang tidak kuat menderita. Aku bersedia kalau senang-senang, tapi tidak bersedia untuk menderita. Ada yang banyak tidak bersedia menderita. Ada orang yang meninggalkan imannya karena penderitaannya. Dikira dengan meninggalkan iman dari Tuhan itu, bakal terbebas dari penderitaan. Tidak ada jaminan sekalipun. Maka sabarlah, lakukan kehendak Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Yang kedua, berjaga-jagalah. Sebab hari Tuhan pasti akan datang. Hari Tuhan itu pasti akan datang. Kapan? Hanya Bapa yang tahu. Yang perlu berjaga-jagalah, karena hari Tuhan itu pasti datang. Menunggulah dengan aktif, dia sudah berdiri di depan pintu. Kalau dia sudah berdiri di depan pintu, hati-hati Bapak Ibu. Kita harus memakai waktu kita dengan baik, sebaik mungkin seturut dengan kehendak Tuhan. Karena besok tidak ada yang dapat berdalih di hadapannya. Yang terakhir adalah memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan meneladaninya. Orang yang dekat dengan Tuhan tidak akan pernah mengeluh. Tetapi dia hidup dengan sabar. Walau menderita, walau sulit, walau banyak tantangan dan pergumulan, dia tetap sabar menjalani kehidupannya dengan tetap bertekun dan berserah kepada Tuhan. Maka dalam firman ini sangat dijelaskan, dengan jelas dikatakan kepada kita, tekunlah melakukan apa kehendak Tuhan. Meski harus menghadapi penderitaan, pergumulan dan tantangan besar, ingat, orang percaya selalu dibimbing, dikuatkan, dan disertai oleh Tuhan. Ketika kita berserah kepada Dia, Dia akan menolong, Dia akan melepaskan kita, dan Dia akan memberikan kekuatan kepada kita menghadapi masalah itu, sampai kemudian kita memenangkannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.